Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus di ruangan di mana kami berada membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami. Hari ini kami merenungkan kembali tentang mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan dalam pesta pernikahan di Kana. Walau berbeda jenis dan jumlahnya, kami semuanya membutuhkan mujizat dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus memberikan pencerahan agar mata rohani kami dapat melihat lebih jelas tentang hal ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Senang sekali bertemu dengan saudara di udara kembali. Harapan saya ada damai sejahtera, sukacita dimanapun berada pada saat ini, di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, melakukan kegiatan tertentu, atau mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Semoga program ini memberkati saudara, menemani di saat kesepian, menghibur di saat berduka, memberi semangat di saat lesu, memberi kekuatan di saat lemah, memberi visi dalam kegelapan perjalanan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini saya mengajak saudara merenungkan sebuah cerita indah yang terjadi dalam sebuah pesta pernikahan. Bagi kita yang sudah menikah, atau terutama bagi orang tua yang menikahkan anak, kita pasti bisa merasakan betapa banyaknya persiapan-persiapan bagi penyelenggaraan sebuah pesta pernikahan. Pada masa lalu, kita dengan tenang bisa menentukan tanggal pernikahan sesuai keinginan kita. Sekarang ini, di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan lain-lain, yang terutama menentukan tanggal pernikahan itu bukan lagi keinginan kita, tetapi ketersediaan gedung. Kenapa demikian? Jumlah orang yang berpesta ada banyak jumlahnya, sedangkan gedung sesuai keinginan terbatas jumlahnya. Pesta pernikahan bukan hanya soal gedung. Gedung hanya satu bagian. Bagian-bagian lain, catering makanan, dekorasi, foto, musik hiburan, undangan, dan souvenir. Belum lagi bicara tentang pakaian pengantin dan orang tua. Banyak kegiatan yang harus dilakukan. Kekhawatiran muncul, bagaimana cetakan undangan, pakaian selesai tepat waktu, apakah makanan sesuai harapan, jumlahnya mencukupi. Kalau saya bandingkan dengan masa dulu, sewaktu saya menikah di kampung, ya rasanya sama saja. Memang zaman dulu tidak ada foto pre-wedding, tapi untuk makanan tidak ada catering, sehingga semua makanan harus dimasak dengan mengerahkan keluarga besar. Dulu dan sekarang sama saja. Adalah memalukan di sebuah pesta apabila makanan sudah habis, sedangkan masih banyak tamu yang belum makan. Inilah peristiwa yang tampaknya akan terjadi dalam sebuah pesta pernikahan di Kana. Mari kita dengarkan peristiwanya. Saya membaca firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Silahkan saudara mendengarkan dengan santai. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan,
menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, banyak hal yang menarik perhatian kita dari cerita ini. Pertama, dari ayat 1, peristiwa itu terjadi pada hari ketiga. Apa maksudnya? Ini adalah hari ketiga sesudah Yesus memulai pelayanannya, dihitung sejak ia dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Baptisan itu adalah sekaligus baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, dan Yohanes melihat Tuhan membaptis Yesus dengan Roh Kudus dalam penampakannya seperti burung merpati. Hari pertama dan hari kedua sesudah peristiwa itu, Yesus memilih murid-muridnya. Dan pada hari ketiga, ia beserta murid-muridnya datang ke pesta pernikahan di Kana. Kedatangan Yesus ke pesta pernikahan ini adalah pelayanan mereka yang pertama, dan seperti sudah kita baca tadi, disinilah Yesus melakukan mujizat yang pertama. Pelayanan dan mujizat pertama terjadi pada sebuah pesta pernikahan pada waktu sebuah keluarga baru muncul. Keluarga adalah unit terkecil dalam kehidupan masyarakat. Keluarga ditambah keluarga membentuk sebuah masyarakat, membentuk sebuah bangsa. Si iblis berusaha untuk menghancurkan kehidupan keluarga. Kalau keluarga hancur, masyarakat hancur, bangsa akan hancur. Jadi kehidupan keluarga adalah sebuah medan peperangan yang amat dahsyat antara Yesus Kristus dengan si iblis. Peperangan itu mengambil tempat dalam hati manusia. Pelayanan Kana memperlihatkan perhatian Tuhan yang sangat fokus, sangat jelas, dan sangat tegas, yaitu pada kehidupan keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau ada di antara kita selama ini menganggap pekerjaan, usaha, studi, atau hobi kita yang paling penting, sehingga kita melupakan suami, istri, atau anak-anak, berarti kita membiarkan rumah tangga kita bagi sebuah kota tanpa benteng. Si iblis akan mudah menghancurkannya. Inilah yang sedang terjadi sekarang dengan banyaknya perceraian. Angka perceraian di Indonesia meningkat tajam. 5 tahun sebelumnya, angka perceraian masih di bawah 100.000, tetapi tahun 2010 yang lalu mencapai lebih dari 200.000 perceraian. Baik, mari kita kembali ke pernikahan Kana. Telah terjadi kesalahan perkiraan. Anggur yang disediakan tidak mencukupi untuk jumlah tamu yang datang. Anggur di sini sama artinya dengan makanan dalam masyarakat kita. Kurang makanan dalam pesta memalukan. Kurang anggur dalam pesta pernikahan Yahudi memalukan. Keadaan sangat genting. Pelayan-pelayan mengetahui anggur akan segera habis. Pelayan-pelayan mengetahuinya karena mereka ada di dapur. Sedangkan kepala perjamuan di ruang resepsi tidak mengetahuinya. Sehingga mungkin ia terus saja berkata secara basa-basi, "Bapak Ibu santai saja, nikmati makanan minuman, semua cukup tersedia, silahkan diambil, silahkan diambil." Mungkin ia juga berkata kepada para pelayan, "Bawa lagi minuman kepada tamu di pojok kanan dan bagian tengah." Kepala perjamuan tidak mengetahui anggur sudah mau habis.
Ibunda Yesus, Maria, hadir di pesta itu. Tampaknya yang menikah ini adalah kerabat dekatnya. Karena itu, Maria memperhatikan jalannya pesta itu dengan seksama. Ia tahu keadaan sangat genting, anggur mau habis. Maria adalah satu-satunya orang yang tahu di pesta itu bahwa Yesus adalah Anak Allah. Maria tahu Yesus adalah Tuhan yang mampu melakukan apa saja, khususnya menghindarkan keluarga pengantin kerabatnya itu dari kejadian yang memalukan. Oleh karena itu, ia melaporkan peristiwa itu kepada Yesus dan mengatakan kepada para pelayan untuk melakukan apa saja yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus meminta 6 tempayan di situ diisi air. Biasanya digunakan untuk membasuh kaki sesuai kebiasaan orang Yahudi sebelum memasuki rumah. Para pelayan mengisi ke-6 tempayan itu sampai penuh dan meminta mereka membawanya kepada kepala perjamuan. Kepala perjamuan mencicipi anggur yang baru datang itu, dan ia terperanjat berkata kepada mempelai laki-laki, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Kepala perjamuan tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa sebuah mujizat sudah terjadi, tetapi pelayan-pelayan di dapur mengetahuinya. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, mujizat terjadi di dapur, di daerah operasi pelayanan, di tempat para pelayan bekerja. Mujizat terjadi di ladang-ladang penginjilan, disaksikan oleh pelayan-pelayan. Sering sekali para bos tidak melihat mujizat itu. Untuk menyaksikan mujizat yang dibuat Yesus, saudara, ambillah posisi sebagai seorang pelayan dan bukan sebagai seorang bos. Sewaktu mujizat terjadi, Yesus menjadikan suatu kekurangan menjadi suatu kelebihan. Dari kekurangan anggur, tamu-tamu bisa mencicip anggur kelas 1 yang terbaik di dunia, yang barangkali mereka belum pernah cicipi selama hidup mereka. Yang terbaik di dunia, saya katakan, kalau Tuhan memberi, Ia selalu memberi yang terbaik. Bukan nomor 2, tetapi nomor 1. Sama, kalau Ia memberi yang terbaik, Ia juga meminta kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, yang nomor 1, bukan yang nomor 2. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, dalam semua kegiatan hajatan seperti pesta pernikahan, menyelenggarakan pesta Natal, pesta Paskah, dan lain-lain, tidak pernah ada persiapan yang sempurna. Ada amin, saudara. Selalu ada kekurangan di sana-sini. Kita tidak perlu berhenti melakukan kegiatan walau ada kekurangan. Tetapi sambil berjalan, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, dan nanti kita melihat segala sesuatu menjadi baik. Di dalam Yesus, kekurangan akan menjadi kelebihan. Kita pegang sikap seperti ini, sehingga walau kita merasa banyak kekurangan dalam satu pekerjaan, kita yakini, pada waktunya semua akan beres dan berjalan dengan baik. Dari ancaman mendapat malu, keluarga pengantin mendapat pujian dari tamu-tamu yang datang ke tempat itu. Bersama Yesus, kita tidak akan dipermalukan. Apabila kadang-kadang muncul perasaan dalam hati saya tentang sesuatu yang menyebabkan saya dipermalukan, saya selalu ingat firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 11 yang berkata, "Barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan." Saya berkata, saya sungguh percaya kepadamu Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saya yakin tidak akan dipermalukan. Saya mengalami kebenaran firman Tuhan ini betul-betul secara nyata dalam kehidupan keluarga saya. Di dalam Yesus kita tidak akan dipermalukan. Ada amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, kemana lagi kita akan melihat renungan hari ini? Oh ya, tentang kehadiran Yesus di pesta pernikahan Kana. Dalam masyarakat Indonesia, ada 2 jenis pesta pernikahan, yaitu pesta adat dan pesta nasional yang disebut resepsi. Indonesia kaya dengan aneka ragam budaya yang masih tampak dalam pesta-pesta pernikahan. Ada pernikahan dengan adat Sunda, Jawa, Minang, Batak, Palembang, dan lain-lain. Tidak jarang bagi orang tua dari kaum berada menyelenggarakan 2 jenis pesta pernikahan bagi putra-putrinya, pesta adat
dan resepsi pernikahan atau pesta nasional. Menurut saudara, pesta pernikahan Kana adalah sebuah pesta adat atau semacam resepsi? Menurut pemahaman saya, yang dihadiri Yesus beserta murid-muridnya di Kana adalah sebuah pesta adat pernikahan Yahudi. Pada waktu itu pernikahan hanya diadakan sekali, belum ada pernikahan seperti model resepsi sekarang ini. Kenapa saya menyinggung masalah ini? Ada beberapa teman saya yang berpendirian, sebagai seorang pengikut Kristus, kita tidak boleh menghadiri pesta adat karena dianggap masih memiliki ritual berhala atau pengertian seperti itu. Saya sangat sependapat, bagian-bagian adat yang bertentangan dengan nilai-nilai rohani yang kita yakini haruslah dihilangkan. Tugas kita yang memiliki pemahaman tentang hal ini menyumbangkan saran-saran perbaikan atau melakukan pembaharuan. Kita tidak akan bisa melakukan pembaharuan kalau kita tidak datang ke pesta-pesta adat. Yesus hadir dalam pesta adat. Yesus tidak anti-adat. Kalau Yesus sendiri datang ke pesta adat Yahudi, saya pikir tidak ada salahnya kita juga menghadiri sebuah pesta adat. Dalam kenyataannya sekarang, pesta-pesta adat masih merupakan forum komunikasi dalam masyarakat, suatu tempat di mana kita bisa bertemu dengan teman seiman dari denominasi yang berbeda atau bertemu dengan teman-teman yang berbeda iman. Ya, saya tidak akan memperpanjang pendapat saya tentang hal ini, tetapi saya ingin menekankan agar kita saling menghormati pemahaman dan pendirian di antara sesama saudara. Kita menghormati saudara yang punya pandangan untuk tidak hadir dalam pesta adat, dan sebaliknya, kita menghormati juga saudara yang merasa tidak ada masalah untuk hadir dalam pesta adat. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum mengakhiri renungan hari ini, saya ingin melihat lebih jauh tentang mujizat yang terjadi dalam cerita ini, air menjadi anggur. Dalam budaya Yahudi, anggur adalah pelambang perasaan sukacita. Kita sering menyanyikan, anggur sukacitamu melimpah dalamku, yes, yes, yes. Kehabisan anggur, sesuatu yang berarti kehilangan sukacita, sesuatu yang menakutkan. Apakah saudara kekasih Yesus Kristus merasa kehilangan sukacita? Kita bisa belajar dari pernikahan Kana. Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, undanglah Yesus ke dalam kehidupan saudara, sama seperti keluarga mempelai mengundang Yesus ke pesta pernikahan Kana. Dalam kesempatan lain, saya pernah mengemukakan, kalau seandainya kita mengundang seorang wali kota, gubernur, atau bahkan seorang presiden ke gereja kita, pasti kita akan mempersolek bangunan gereja dan pekarangannya, serta kita semuanya akan memakai pakaian terbaik. Kalau kita mengundang Yesus yang beribu-ribu kali lebih berkuasa dari seorang presiden, kita pun harus mempersiapkan pakaian terbaik secara rohani, berhiaskan kekudusan. Kita hanya bisa berhiaskan kekudusan apabila ada Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus akan diam di dalam hati kita apabila kita bertobat di dalam Yesus Kristus. Bertobat adalah menyadari dan menyesali sungguh-sungguh akan dosa-dosa kita, jalan kita yang tersesat selama ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, Rasul Petrus mengatakan, Roh Kudus dianugerahkan kepada kita sewaktu kita bertobat. Yang kedua, ketika Roh Kudus berdiam dalam diri kita, kita bisa merasakan hati yang diliputi sukacita. Yesus berdiam dalam hati kita. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita menjadikan kita sebagai anak Allah, biji mata Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengarkan doa kita. Dalam kesesakan, kita berseru memanggil nama Yesus. Ia akan melepaskan kita dari kesesakan itu. Yang ketiga, sewaktu berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Turutilah firman-Nya walau tidak masuk akal. Seperti kata Maria kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Mengisi tempayan dengan air untuk diubah menjadi anggur sama sekali tidak masuk akal. Apabila kita diminta Tuhan mempersembahkan perpuluhan kita supaya Tuhan membukakan tingkap langit, ini pun tidak masuk akal. Kalau kita diminta mengalah untuk menang, ini pun tidak masuk akal.
Kalau kita diminta mengampuni orang yang berbuat jahat terhadap kita, ini pun tidak masuk akal, dan seterusnya dan seterusnya. Yang keempat, dalam banyak peristiwa mujizat, Tuhan meminta kita mempersembahkan bagian kita, walau tampaknya tidak berarti. Tuhan akan melakukan mujizat melalui apa yang kita miliki. Pelayan-pelayan memberikan air biasa, dan Yesus mengubahnya menjadi anggur. Seorang anak memberikan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tuhan Yesus menjadikannya makanan berlimpah bagi beribu-ribu orang. Janda Sarfat memberikan segumpal tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli kepada Nabi Elia. Dan Tuhan membuat tepung dan minyak tidak habis-habis selama musim kekeringan. Saudara kekasih Yesus Kristus, berikanlah apa yang kita miliki kepada Yesus. Harta benda kita bagi Yesus, talenta kita bagi Yesus, waktu kita bagi Yesus, dan Ia akan memberkati kita berlimpah-limpah. Harta benda kita akan bertambah, talenta kita akan berkembang, dan waktu kita yang berkualitas akan bertambah. Ada amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terakhir, air menjadi anggur adalah suatu transformasi total. Dari kehidupan yang kering menjadi kehidupan yang penuh sukacita. Transformasi itu menghasilkan kualitas kehidupan kita yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan kita hidup dalam kelimpahan. Dalam Yohanes 10 ayat 10b, Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Air menjadi anggur, artinya hati yang selama ini kering dan tandus menjadi tanah persemaian yang subur bagi firman Tuhan. Air menjadi anggur artinya hati yang selama ini diliputi kesedihan menjadi hati yang diliputi perasaan sukacita. Air menjadi anggur artinya hati yang selama ini penuh kekhawatiran menjadi hati yang penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa saudara hidup tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Sungguh-sungguh kusadari dosaku, aku memohon pengampunanmu, aku rindu pimpinanmu dalam perjalanan hidup ke depan ini. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang untuk meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran saudara pada penyakit, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firman-Mu Tuhan Yesus, dalam sebuah pekabaran Injil ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Hari ini kami mengikuti sebuah program di mana Injil diberitakan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus, jamahlah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sembuhkan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka yang sangat melukai hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong lawat saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Engkau sanggup. Cabutkan akar pahit itu. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan secara pribadi. Berkati pekerjaan, usaha dan studi mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.